Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Nur Aisyah dengan NIM 102200021 dari kelas HES-A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Konsep Teoritis tentang Hukum Kepailitan. Pengertian pailit. Dalam bahasa Perancis, istilah pailit artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Menurut M. Hadi Subhan, pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitur dan usaha debitur yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan adalah sistem umum atas suatu harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sehubungan dengan pengertian kepailitan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 menjelaskan bahwa kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak mampu membayar utangnya. Pengaturan dan dasar hukum dari kepailitan. 1. Sebelum tahun 1998, kepailitan dan penundaan pembayaran utang diatur dalam Faillissement Verordening atau pengaturan kepailitan yang akan diundangkan dalam Statblad tahun 1905 nomor 217, Jus Statblad tahun 1906 nomor 348. 2. Pada akhir Desember 2004, DPR mengeluarkan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh pemerintah diatur dalam UU KPKPU. 3. Pasal 1131 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif sebagai berikut. Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Keempat, pasal 1132 KUH Perdata yang memuat ketentuan normatif sebagai berikut. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang menggantungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan sah untuk didahulukan. Penundaan pembayaran. 1. Pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. PKPU merupakan pemberian kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor. Jadi, sebenarnya PKPU merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Secara yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan pengertian resmi tentang PKPU. Jika ditafsirkan secara sistematis, maka PKPU adalah suatu jangka waktu yang diberikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada debitur dan kreditor berdasarkan putusan hakim niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditor dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur. Berdasarkan ketentuan pasal 229 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit dan PKPU untuk diperiksa bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu.
Dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagaimana diatur dalam bab 3 yang terdiri dari dua bagian. 1. Bagian ke-1 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibatnya. Terdapat dalam pasal 222 sampai pasal 264. 2. Bagian kedua tentang perdamaian terdapat dalam pasal 265 sampai pasal 294. Maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang ini pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesulitan pembayaran untuk menghindari kepailitan. Macam-macam penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan kepada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu pertama, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 227 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan PKPU sementara yang dimaksud menurut pasal 227 Undang-Undang Kepailitan berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang berlangsung. PKPU juga dapat berakhir disebabkan sebagaimana diatur dalam pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu 1. Kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap. 2. Pada saat batasan perpanjangan waktu PKPU telah sampai, ternyata antara debitur dan kreditor belum tercapai rencana persetujuan perdamaian. Kedua, penundaan kewajiban pembayaran utang tetap. PKPU tetap dapat berlangsung apabila telah disetujui oleh kreditor. Atas dasar ini, maka PKPU yang diputuskan tidak boleh melebihi 270 hari terhitung semenjak PKPU sementara diucapkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa yang berhak menentukan apakah kepada debitur berhak memberikan PKPU tetap antara kreditur konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditur konkuren. Proses pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam pasal 224 sampai 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Prosesnya secara yuridis sebagai berikut. 1. Permohonan PKPU ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan advokatnya. 2. Surat permohonan beserta lampirannya apabila ada harus disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. 3. Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan PKPU yang ditunjuk terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur. 4. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. 5. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. 6. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
7. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian ditunjuk oleh hakim pengawas. 8. Pada hari sidang, pengadilan harus mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus, dan kreditur yang hadir, wakilnya atau kuasanya ditunjuk berdasarkan surat kuasa. 9. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan PKPU tersebut berakhir. 10. Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka debitur demi hukum dinyatakan pailit. 11. PKPU tetap hanya berlangsung selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan. Yang terakhir yaitu akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang. 1. Terhadap tindakan hukum debitur. Berdasarkan ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepahilitan dan PKPU, apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. 2. Terhadap utang-utang debitur. Berdasarkan ketentuan pasal 242 Jo pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepahilitan dan PKPU menunjukkan bahwa semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan. Dalam hal ini termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebankan anggunan. 3. Terhadap perjanjian timbal balik. Berdasarkan ketentuan pasal 249 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepahilitan dan PKPU, apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat meminta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.